أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan di dunia ini sejak dari rahim sampai di usia detik ini, dengan nikmat yang tidak bisa kita himpun sekalipun kita berusaha untuk menghitung. Nikmat-nikmat yang jika disyukuri maka Allah Ta'ala tambahkan dan berkahi, serta nikmat-nikmat yang jika dikufuri maka akan Allah Ta'ala murkai. Di antara kenikmatan itu nikmat syariat Allah Azza wa Jalla, nikmat akidah yang selamat, dan nikmat Islam. Di antara kenikmatan Islam yaitu akidah yang sahihah, akidah yang benar tentang ketuhanan, tentang hakikat dunia, tentang apa di balik kematian. Dan di antara hal besar di balik kematian adalah syafaat, yang mana itulah yang akan kita bincangkan insyaallah ta'ala pada duha hari ini, yang kita memohon kepada Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Khabir agar menjadikan majlis ini majlis yang berkah dan bermanfaat, menjadikan ilmu yang dituangkan di sini betul-betul siraman rohani yang menyuburkan iman dan membuahkan amal. Di antara pembahasan akidah yang sangat penting yaitu pembahasan syafaat, karena betapa tidak sedikitnya hamba-hamba Allah yang ingin memperjuangkan keselamatan akhirat namun terjatuh di bab kesyirikan di masalah syafaat, karena tidak memiliki konsep yang benar tentang hakikat syafaat dalam Islam. Kita sering mungkin mendengarkan istilah ini, yaitu syafaat, syafaat, syafaat. Kita mungkin sering mendengar lantunan isfa'lana, 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 berikan kami syafaat, atau semoga Nabi Muhammad memberikan kita syafaat di hari akhir, dan seterusnya dari kalimat-kalimat semisal. Namun apa hakikat syafaat tersebut? Kita akan membahas dulu syafaat secara bahasa dan secara istilah syar'i. Secara bahasa, syafaat itu adalah genap. Syafaat itu dari kata syafa' maknanya genap, lawan dari witir. Kalau witir itu ganjil, kalau syafa' itu genap. Makanya di surat Al-Fajr ayat ketiga ada ayat wasyaf'i wal watr. Wasyaf' wal watr. Asy-syafa' itu genap dan watr itu ganjil seperti witir. Adapun secara istilah, syafaat itu ada sisi menggenapkan, menyempurnakan, yakni dia adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Syafaat adalah menjadi perantara atau penengah untuk orang lain, menjadi perantara atau penengah untuk pihak lain
dalam rangka menggapai manfaat atau mencegah madarat. Jadi syafaat secara istilah syar'i adalah menjadi perantara atau penengah untuk pihak lain. Itulah syafaat. Memberi syafaat adalah menjadi penengah atau perantara untuk pihak lain dalam rangka meraih manfaat atau mencegah madarat. Itulah syafaat, hakikatnya seperti itu. Jadi syafaat atau wasut itu menjadi wasitah, penengah atau perantara untuk orang lain demi mendapatkan atau meraih manfaat atau menjauhi atau menghilangkan madarat. Ya. Misal keduniaan lah, misal keduniaan dulu, keduniaan supaya mungkin lebih mudah. Adanya surat pengantar. Nah, itu. Kita pengen melakukan kegiatan ini itu, ya. Kemudian kita membuat surat pengantar ke kantor lurah misalnya. Namun tidak akan sampai surat ini betul-betul ke lurah kecuali jika ada orang yang mengantar surat pengantar itu dan dipercaya. Juga ada rekomendasi dari tokoh-tokoh di daerah kelurahan supaya Pak Lurah bersedia untuk menandatangani persetujuan. Jadi Pak Lurah enggak mau sembarang menandatangani suatu event kecuali ada syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah ada orang ketiga yang menjadi penengah atau perantara agar hal ini dikuatkan sehingga disetujui. Misal ajudannya Pak Lurah, kita bilang ke ajudan, Pak, tolong ini serahkan ke Pak Lurah dan tolong berikan testimoni atau rekomendasi supaya beliau berkenan untuk menandatangani dan menyetujui. Kemudian ajudannya mendatangi Pak Lurah dengan membawa surat pengantar dan melaporkan serta mendeskripsikan, bahkan memberikan rekomendasi dan testimoni agar ini ditandatangani. Baik, maka ajudan ini berarti pemberi apa? Pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Begitu. Ya. Untuk menggapai manfaat bagi orang yang memintanya. Jadi ini seperti ini syafaat seperti itu. Dia yang merekomendasikan, dia yang memberikan testimoni dan semisalnya. Maka ini syafaat. Itulah hakikat dari syafaat. Nah, misal untuk masalah akhirat ya, misal syafaat dalam rangka menggapai manfaat. Contohnya syafaatnya Nabi SAW untuk penghuni surga agar masuk ke surga. Maka butuh syafaat Nabi SAW. Ya, butuh syafaat Nabi SAW. Kemudian misal syafaat yang berkaitan dengan menghindari madarat atau mencegah madarat. Itu syafaatnya Nabi SAW kepada orang yang asli berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka. Maka Nabi memberikannya syafaat, yaitu rekomendasi bahwasanya orang ini mintakan ampun mintakan ampun ya Allah darimu. Maka ini syafaat. Jadi merekomendasikan. Syafaat di akhirat itu bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan malaikat serta orang-orang saleh yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberikan rekomendasi atau syafaat. Namun syafaat dari semua makhluk itu, yaitu Rasulullah, syafaat dari para malaikat, syafaat dari orang-orang saleh, itu tidak serta-merta independen untuk bisa menjadi bermanfaat begitu saja, melainkan membutuhkan ridha Allah Ta'ala kepada pihak yang diberi syafaat. Kalau Nabi SAW misal memberi syafaat pada seorang muslim misal, karena dia
adalah umatnya Nabi Muhammad, maka Nabi SAW beri syafaat. Namun Allah Ta'ala maha tahu, orang fulan ini dia itu tidak berhak untuk diampuni karena terlalu besar dosanya misalnya, atau keluar dari Islam misalnya. Maka ketika Allah Ta'ala tidak meridai orang ini, walaupun seluruh dari Rasul itu memberi syafaat untuk orang ini, maka tidak akan bermanfaat syafaat tersebut, sebagaimana nanti akan kita sebutkan insyaallah. Jadi masalah syafaat ini ya Nabi SAW Nabi SAW ditanya, ya, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari akhir nanti ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang paling as'ad, paling bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari kalbunya. Berarti dia memang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak sombong dalam tidak sombong sehingga tidak mau mengucapkannya, dan kalbunya itu tulus, ikhlas dalam mengucapkannya sehingga mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah berupa amal-amalan tauhid yang dia hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya, kalau memang kita mau mencari syafaat, maka lakukanlah itu dengan cara bertauhid dan jauhilah syirik selagi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menilai, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, karena Allah Ta'ala kemudianlah yang memiliki syafaat seluruhnya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah segala syafaat itu. Jadi tidak ada makhluk yang independen memberikan syafaat tanpa izin Allah, enggak ada. Melainkan hanya orang yang diberi mandat oleh Allah untuk memberi syafaat. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat itu ayat apa, Bu? Al-Baqarah 255 ayat apa, Bu? Enggak ingat? Ayat kursi. Apa kalimatnya? Ayo. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak begitu saja seseorang ngasih syafaat, melainkan harus Allah Ta'ala izinkan dia. Nah, kalau orang ini memberi syafaat setelah Allah izinkan, lantas apakah langsung semuanya diterima? Belum tentu, karena boleh jadi Allah Ta'ala memang ridho kepada pemberi syafaat, namun tidak ridho, atau bisa jadi tidak ridha terhadap pihak yang diberi syafaat, karena yang diberi syafaat ini ternyata tidak berhak, disebabkan kesyirikan, atau Allah Ta'ala tidak berkenan memaafkannya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan para bapak-bapak. Ibu-ibu ini lagi enggak banyak yang datang, Bu ya? Ya, Bu ya? Oh, lumayan, alhamdulillah. Tapi tidak seperti bulan lalu, Bu ya? Enggak apa-apa. Ya mungkin sedang pada sibuk ya. Ya. Hah? Iya, enggak apa-apa. Udzur usia atau udzur keadaan nih, Bu? Oh, udzur keadaan. Kalau udzur usia, semuanya udzur usia, tapi mungkin ada keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi ala kulli hal, ilmu itu ya, apalagi akidah, tidak harus kita rame-ramean baru kita menggapainya. Ilmu ini didapat dengan izin Allah dan keikhlasan qalbu insan. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita dapat ilmu, alhamdulillah. Kemudian kalau kita berusaha ikhlas, maka Allah mudahkan ilmu itu masuk. Maka yang paling penting ibu-ibu sekalian adalah keikhlasan. Ini yang datang segitu aja udah alhamdulillah, Bu. Di beberapa kajian bahkan yang datang ada aja kameramen saya doang yang datang. Ya, tapi bukan kajian seperti ini, bukan. Kajian buatan saya sendiri. Ya. Jadi ilmu itu didapat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah izinkan kita dapat taufik dan hidayah berupa ilmu, dapat. Tapi itu juga dipermulus dengan keikhlasan. Orang kalau misalnya dia tulus lillahi ta'ala,
hatinya itu jernih, maka dia akan mudah untuk menyerap ilmu yang Allah Ta'ala berikan melalui lisan ustadznya atau gurunya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjut ke kitab. Karena memang pembahasan kali ini pembahasan tentang syafaat, Bu. Iya. Kif. Di halaman berapa ya syafaat itu, Bu? Saya tadi tidak menandai. Ya, sekarang di halaman tentang syafaat, sekarang halaman 136. 136. Tapi sepertinya ada loncat-loncat juga ya, Bu ya. Sekarang berapa, Bu, harusnya? Ada ingat? Oh, 123. Tapi kita udah terlanjur bicarakan tentang syafaat. Nanti mungkin bulan depan kita ingatkan 123 ya, Bu ya. Kita ke 136 dulu tentang syafaat, Bu ya. Tapi syafaat ini pembahasan panjang, Bu. Jadi mungkin bulan kapan nanti kita baru kembali ke 123 ya. Ya, Bu ya. 136, Bu ya, boleh ya, Bu ya. Bu. Enggak apa-apa kan kita bicara syafaat, Bu? Bu? Oh ya. Ada suara pesawat nih. Baik, syafaat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ayat Al-Baqarah 255 ini surat Al-Baqarah, ini ayat kursi. Berarti untuk memberi syafaat maka butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk memberi syafaat. Kemudian di surat Thaha ayat 109. Thaha 109. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah telah memberi izin kepadanya. Wa radiya lahu qawla, dan dia telah meridhai perkataannya. Ya. Di ayat Thaha 109 ada dua syarat berarti syafaat itu. Syarat pertama, al-idzn lisyafi', izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Syarat kedua, ar-ridha lil masyfu', ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi dua syarat terwujudnya syafaat dengan sah. Yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Karena kalau Allah enggak izinkan, maka dia enggak bisa memberi syafaat. Syarat kedua, ar-ridha lil masyfu', ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Nah, Allah Ta'ala suka enggak sama dia? Allah Ta'ala suka enggak sama orang ini? Ridha enggak sama dia? Jangan-jangan yang diberi syafaat ini adalah orang musyrik. Ya, kalau orang musyrik, enggak Allah ridhai. Percuma diberi syafaat oleh banyak orang. Begitu. Ya, jadi dua syarat itu. Dengan ada dua syarat itu berarti hakikatnya kita itu tetap tidak boleh bergantung pada pemberi syafaat. Ya, Bu ya. Dengan dua syarat ini menunjukkan kita tetap tidak boleh bergantung pada pemberi syafaat. Ini diperhatikan baik-baik karena banyak orang lokal kita nih pecinta Nabi SAW ya, tapi salah besar dalam masalah ini. Pertanyaan saya, Ibu, kita kan masih hidup nih, alhamdulillah, muslim, mukmin.
Rasulullah SAW sudah wafat atau masih hidup, Bu? Hah? Bu? Wafat. Rasulullah SAW telah wafat. Alaihi salatu wassalam. Bolehkah kita sekarang meminta syafaat dari Rasulullah untuk keselamatan akhirat? Gimana, boleh nggak? Oke, gini aja lah. Boleh nggak kita sekarang minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta rezeki? Kalau minta rezeki nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, kenapa harus minta sama Allah, nggak boleh sama Nabi Muhammad SAW? Karena rezeki Allah yang atur, betul. Oke, ya udah. Sekarang boleh nggak ibu minta duit sama suami, rezeki kan? Boleh. Mintanya sama Allah. Lah. Minta sama Allah boleh, minta sama suami boleh. Pak suami minta duit dong. Kan minta rezeki tuh. Boleh ya? Boleh. Tapi mengerti bahwa rezeki ini dari Allah, hakikatnya Allah yang atur. Oke. Sekarang ibu minta rezeki sama buyut ibu yang sudah wafat. Bukan rezeki, mau rezeki, minta duit ya, minta duit. Boleh? Oh, kenapa? Oke. Sekarang itu syirik bukan deh? Minta eyang minta duit dong. Syirik bukan, Bu? Minta duit pada eyang yang telah meninggal. Ya, syirik bukan itu? Syirik karena meminta kepada yang gaib selain Allah. Betul ya? Minta kepada jin muslim yang ada di masjid, minta duit. Enggak boleh karena syirik, meminta yang gaib selain Allah. Meminta kepada Rasulullah SAW duit. Boleh atau tidak, Bu ya? Meminta duit pada Rasulullah SAW. Kalau emang kata ibu boleh, coba lakuin sekarang, bisa nggak? Layak nggak? Ya Rasulullah, berilah saya duit. Oke, jangan Rasulullah dulu, bentar. Minta kepada wali fulan di makam keramat duit. Nggak boleh. Oke, karena dia sudah mati. Walaupun cuma duit ya mintanya. Baik. Meminta kepada Ali bin Abi Thalib, keluarga Rasulullah. Nggak boleh. Karena kenapa nggak boleh? Itu orang mulia loh. Kaidahnya gimana tadi? Meminta kepada yang gaib selain Allah. Oke. Meminta kepada Nabi Isa alaihissalam duit. Nggak boleh karena ini Nabi Isa ini lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi Isa, Nabi. Wahai Isa, ya Nabi Isa, saya minta duit. Boleh? Syirik bukan itu? Syirik nggak? Syirik. Orang Nasrani meminta kepada Yesus rezeki atau duit. Syirik nggak? Orang Nasrani minta kepada Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam, duit. Syirik nggak? Orang Nasrani minta sama Yesus, Nabi Isa maksudnya. Boleh atau tidak? Itu nggak boleh ya? Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Tapi gaib ya? Oke. Terus minta duit sama Rasulullah SAW.
Kenapa? Ayo. Karena Rasulullah telah wafat, itu jelas. Beliau gaib nggak sekarang? Gaib, oke. Meminta syafaat sekarang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya minta syafaat. Minta duit nggak boleh sama Rasulullah. Oke, jangan duit ya. Minta rizki sekarang boleh nggak sama Rasulullah? Minta syafaat boleh nggak sama Rasulullah di akhirat? Sekarang kita minta sama Rasulullah syafaat di akhirat, boleh nggak? Boleh apa nggak boleh? Coba pikirin baik-baik, bandingin. Minta rizki, ya Rasulullah berikan saya rizki di dunia ini, atau ya Rasulullah lancarkan dagangan saya, gitu loh. Boleh nggak? Syirik bukan? Syirik. Kenapa begitu? Karena beliau nggak ada sekarang, masih wafat, tidak hadir, tidak ada, tidak terlihat, gaib. Oke. Sekarang kita minta, ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah berikan syafaat pada saya nanti di hari akhir. Boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh. Enggak, sekarang kita masih di dunia nih. Belum ke akhirat nih, masih di dunia. Kita tahlilan, minta sama Rasulullah gitu. Boleh enggak? Ya, selawat jelas, itu memang dianjurkan. Bagus, selawat, bagus. Bahkan dianjurkan. Di dunia ya, nggak boleh ya. Kalau nanti kita udah sampai di akhirat, boleh nggak kita minta syafaat sama Rasulullah? Boleh. Taib, itu jelas. Tapi kalau kita masih di sini, kenapa nggak boleh? Karena gaib, beliau telah wafat. Kalau minta rizki nih, minta rizki sama Rasulullah yang telah wafat nih. Rizki itu sama syafaat lebih besar mana? Minta yang lebih kecil aja nggak boleh di dunia, apalagi minta yang lebih besar. Maka di dunia ini tidak boleh kita minta syafaat sama Rasulullah nanti. Misalnya kita di akhirat, semoga Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Misal kita di akhirat, kemudian kita minta, ya Rasulullah berikan saya syafaat. Misal saja gitu loh. Rasulullah kan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat pada umatnya, oke? Terus kemudian Rasulullah kasih syafaat ke ibu. Ya Allah, saya berikan syafaat untuk ibu ini karena dia adalah pengikutku. Apakah urusan selesai begitu aja langsung masuk surga? Syarat yang kedua tadi apa? Ayo, ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Nah, ternyata Allah tahu bahwasanya fulan ini atau fulanah ini yang diberi syafaat oleh Rasulullah ternyata dia berbuat syirik di dunia. Ya Bu ya? Waktu di dunia berbuat syirik. Rasulullah tahu nggak kalau sekarang kita misal berbuat syirik? Tahu nggak Rasulullah? Tahu nggak Rasulullah kalau sekarang kita berbuat syirik secara personal? Nggak tahu. Rasulullah manusia biasa, nggak tahu yang gaib. Ya. Rasulullah mungkin merekomendasikan fulanah karena dia pengikutku, dia umatku, tapi ternyata Allah Maha tahu tentang fulanah keadaannya gimana di dunia setelah meninggal Rasulullah SAW. Rasulullah tahu nggak siapa nama-nama yang akan murtad setelah wafatnya beliau? Nggak tahu, padahal itu baru berapa hari setelah beliau Rasulullah SAW wafat, apalagi 1400 tahun kemudian. Nggak tahu kelakuan kita gimana nih, ya. Maka kalaupun Rasulullah bilang, ya Allah saya berikan syafaat untuk ibu fulan karena dia pemeluk agama Islam, misal, Allah Ta'ala kemudian tahu, oh ternyata selama di dunia itu banyak melafalkan kalimat-kalimat yang syirik. Diterima nggak kemudian syafaatnya? Tidak diterima. Bisa difahami nggak Bu? Contoh ya, ada seorang pria muslim. Dia pengikut Nabi Muhammad dalam artian pemeluk agama Islam. Kemudian dia
sering ke kuburan keramat untuk minta kepada penghuni kuburan agar menjadi wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan gaib. Dia berarti minta kepada yang gaib selain Allah. Walaupun tujuannya katanya Allah, tapi dia minta ke kuburan dulu. Ya. Maka di akhirat dia minta syafaat dari Rasulullah. Tapi Allah tahu bahwasanya orang ini yang Rasulullah beri syafaat, ini orang kelakuannya dulu suka minta-minta sama mayit. Syirik. Ya. Dan kesyirikan seperti ini meruntuhkan kalimat la ilaha illallah yang ada di hati orang ini. Allah enggak ridho dengan orang ini karena dia telah berbuat syirik, menduakan Allah. Walaupun Rasulullah memberikan syafaat, kalau Allah enggak ridho sama orang yang diberi syafaat, maka enggak ada gunanya syafaat ini. Berarti kita harus kembali ke siapa sekarang? Tugas kita nih di dunia ini kepada Allah. Sekarang Bu, Ibu sering dengar gak lafal lagu Isfa'lana lana lana ya habibana? Pernah dengar Bu? Isfa'lana ya habibana. Isfa'lana, wahai habibana, berikanlah kami syafaat wahai kekasih kami, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Ini minta gak sama Rasulullah? Bu, ini kayaknya gak kefokus ibu-ibu nih. Ada apa ya? Ada lagi makan ciki atau apa nih Bu? Atau keberatan ini materi? Enggak? Atau karena ibu-ibu gak ngeliat saya kali ya, jadi bingung. Lagu? Ya itu ada yang lagi makan ciki atau apa itu? Iya, dari tadi ibu-ibu berisik nggak kayak biasanya Bu. Ada apa Bu? Oh, bagiin snack, Masya Allah. Snake atau snack? Bagi snack itu harus baiknya, atau minuman boleh, tapi bagi snacknya baiknya nanti akhir Bu ya, karena fokusnya hilang. Ini materi yang jarang ditampakkan Bu, padahal ini keselamatan akhirat loh ini. Ya. Kalau diselingi dengan hal-hal lain tuh nggak bisa fokus nanti. Ya. Nah, Bu perhatikan. Kita minta syafaat sama Rasulullah nih pas lagi hidup di dunia nih, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Syirik. Enggak boleh syirik, karena kita itu berarti minta sama Rasulullah. Kita minta duit aja, minta rezeki sama Rasulullah aja boleh enggak sekarang? Enggak boleh, minta rezeki hanya sama Allah. Gitu kan? Kalau kita bilang ya Allah, berikanlah saya nanti syafaat melalui Nabi Muhammad di akhirat, boleh enggak? Boleh, karena ini kita mintanya sama Allah. Itu jelas. Tapi kalau sekarang kita minta, ya wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Di dunia ini ngomong kayak gitu. Ini berarti sedang minta sama Rasulullah SAW. Ya, sedang minta sama Rasulullah SAW. Minta sama selain Allah dari yang gaib, ini adalah suatu kesyirikan. Minta kepada selain Allah dari yang gaib, kesyirikan. Atau yang mau lebih logis lagi gini, Bu. Enggak pakai internet, enggak pakai handphone, enggak pakai apa, tapi pakai perasaan. Ibu minta kepada suami yang lagi di kantor. Pakai hati, terus ngomong, "Pak, saya minta duit." Enggak lewat WhatsApp, enggak. Lewat lisan. Suami di kantor, ibu di majelis, ibu ngomong, "Pak, saya minta duit." Kira-kira kedengaran enggak sama suami? Enggak. Hidup suami itu? Hidup. Ada, bernafas, hidup di kantor. Nyampe enggak? Enggak nyampe.
Itu yang masih hidup. Lah apalagi dengan yang sudah wafat. Mau teriak-teriak juga enggak bakal kedengaran. Tapi kan ini Rasulullah. Ya salah. Ya kenapa emang kalau Rasulullah? Beliau wafat. Oh, Rasulullah hidup di kuburannya. Yaitu di alam mana? Alam barzakh. Kalau sekarang kita bisa ngobrol sama orang di alam barzakh, ya sok pergi ke kuburan tiap hari lah. Ngobrol, chattingan di sana. Gaib, udah beda alam. Maka siapapun yang meminta kepada yang gaib selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, kalau dia mintanya syafaat dan mintanya kepada yang gaib selain Allah, dia telah berbuat syirik. Di akhirat nanti dapat syafaat gak kira-kira? Tidak, karena dia telah berbuat syirik di bumi ini, di dunia ini. Ya, kaum muslimin itu banyak yang pengen selamat, makanya pengen dapat syafaat dari Rasulullah. Tapi diajarinnya apa? Minta syafaat sekarang, minta sama Rasulullah. Atau pakai wiritan ini kamu minta sama Rasulullah. Atau pakai kasidahan ini kamu minta sama Rasulullah. Enggak nyadar kalau itu lafal-lafal yang mengandung kesyirikan. Boro-boro dapat syafaat di akhirat, yang ada malah justru berbuat kesyirikan, yang justru itu penghalang syafaat. Itulah kerjaannya setan. Orang pengen benar dialihin supaya enggak benar dan enggak sadar kalau selama ini ajarannya tidak benar. Ini masalah syafaat. Ya, sebelum kita ke kitab ini, 2 ayat tadi udah menunjukkan tuh. Apalagi ayat berikutnya, Al-Anbiya 28. Wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah enggak ridho pada orang-orang yang diberi syafaat ini, enggak ada faedahnya syafaat siapapun. Wala tanfa'u syafa'atus syafi'in. Pernah dengar enggak surat Al-Baqarah? Wala tanfa'uha syafa'ah. Ini untuk orang-orang yang kufur pada Allah, tidak manfaat syafaat siapapun buat orang ini. Apalagi surat An-Najm jelas-jelas tuh. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun enggak berguna kecuali kalau Allah izinkan dan Allah ridhoi. Gitu. Sehingga tugas kita sekarang apa? Cari ridha Allah dengan meminta hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan mengadi-ngadi, bukan mengada-ngada gitu loh. Ya, ini mungkin bagi sebagian berat, karena masih ada sekat-sekat syaitan dan syubhat yang menghalanginya jemaah ummahat. Ya. Padahal kalau mau dipikir-pikir, yang tadi kita sebutkan tuh secara syar'i masuk, secara logika masuk banget. Kita minta sama Rasulullah sekarang duit, nggak boleh. Padahal duit itu lebih mudah. Kita minta syafaat sekarang sama Rasulullah, boleh lah, kok bisa? Yang minta yang sedikit aja kita nggak boleh sama Rasulullah, apalagi minta yang banyak. Kecuali kalau Rasulullah SAW masih hidup dan hadir di hadapan kita, kayak dulu para sahabat. Boleh kita minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, janjikan berikanlah nanti saya syafaat di hari akhir nanti. Ya mungkin dikabulkan, mungkin. Tapi kan yang paling inti adalah sekarang jangan dulu masalah itu. Kita minta sama Allah betul-betul supaya diberi syafaat. Tapi apa gunanya kita minta syafaat kalau kita masih berbuat syirik? Gitu loh. Karena kan intinya dari semua inilah kita diridhoi oleh Allah atau tidak. Dan Allah tidak meridhoi perbuatan syirik sama sekali. Orang-orang nih kaum muslimin tuh sebenarnya banyak yang pengen selamat akhiratnya. Banyak, saya pengen selamat Pak, saya pengen selamat Bu di akhirat. Makanya saya ibadah. Tapi kadang-kadang guru-gurunya ngalihin supaya malah ke perbuatan syirik. Atau perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Gitu. Ya, saya membaca Bu, gini Bu, di salah satu website hukum, maksudnya hukum pengadilan Indonesia ya,
hukum undang-undang di Indonesia, ya, saya baca tentang apa ya tadi, membaca tentang mekanisme, bukan, tentang masalah pengadaan, problem hukum pengadaan dokter asing di Indonesia. Ya, dokter asing di Indonesia, maksudnya dokter dari luar negeri untuk dipekerjakan atau dijadikan sebagai petugas di Indonesia. Ya, sebagai dokter. Kan dokter kita kan rata-rata orang Indonesia, alhamdulillah, jadi ngerti lah. Tapi ini ternyata hukum positif tuh mengatur pengadaan dokter asing. Ya, pemerintah mengatur itu. Dokter asing kalau mau melakukan praktek medis di Indonesia itu ada undang-undangnya. Nomor 17 tahun 2023. Ya, di pasal 248 Undang-Undang nomor 17 2023. Ya. Itu ada batasan yang spesifik. Enggak boleh sembarangan dokter asing untuk ke Indonesia. Untuk maksudnya buka praktek ya, bukan untuk safar, untuk buka praktek. Syaratnya ketat. Walaupun belum menyeluruh banget, belum sempurna, tapi syaratnya ketat. Dan tujuan pemerintah untuk memperketat apa? Sampai ada sanksi pidana ini itu kalau dilanggar itu. Ya. Pengetatan ini untuk menjaga orang-orang Indonesia. Supaya pertama ya supaya tidak sembarangan untuk mengambil tenaga kerja dokter kesehatan dari luar negeri yang boleh jadi prinsipnya ada sedikit perbedaan dengan Indonesia. Gitu ya. Kedua, tentu untuk menghindari virus-virus dan semisalnya yang kita nggak tahu kan, boleh aja luar negeri itu ingin menghancurkan orang-orang Indonesia melalui dokter-dokter. Kita nggak tahu. Jadi lindungi kita nih. Kemudian sebab yang ketiga, kita itu sudah punya sumber daya dokter-dokter yang kompeten di Indonesia, yang mereka hebat-hebat gitu loh. Banyak. Kita punya university yang banyak yang menerbitkan dokter-dokter yang Masya Allah. Nah, itu sampai diatur ketat dalam undang-undang, ada hukum pidananya dan seterusnya. Walaupun belum sempurna ya, namanya hukum manusia belum sempurna ya. Apa sih korelasinya dengan ini ibu-ibu sekalian? Ya. Kalau negara saja betul selektif nih untuk masalah dokter badan. Ya, sebenarnya negara juga harus untuk dokter hati. Kita sendiri, ibu-ibu sekalian, kalau misal ada dokter asing, kita nggak tahu bahasanya, nggak bisa ngejawab omongan dia, terus kemudian kita ngandelin dia misalnya, nggak nyambung, ya nggak bisa, itu satu. Atau oke lah yang lebih dekat contohnya. Ada dokter praktek, tapi tanpa izin dari pemerintah, dan dia prakteknya itu tidak ada keterangan, surat keterangannya nggak ada, nomor berapa nggak ada, nggak ketahuan lulusan mana, atau istilah lamanya mungkin dukun beranak atau semisalnya, dukun beranak ya namanya, dan semisal itu. Apakah ketika putri ibu atau ibu sendiri hamil mau mereksa ke bidan yang ilegal? Enggak bakal mau. Apalagi zaman sekarang, kalau dulu mungkin ya, karena masih enggak seketat sekarang. Sekarang resikonya tinggi. Jadi malpraktek itu bahaya sekali. Banyak kejadian-kejadian akibat malpraktek, bayinya cacat, ada yang keguguran, ada yang prematur, ada yang ini dan seterusnya. Malpraktek, setelah dicek, ternyata nggak ada kualifikasinya, ini dokter ini, bidan ini sembarangan gitu. Ya, waspada kita nih. Padahal itu kedokteran untuk apa? Untuk tubuh belaka. Sekarang guru agama, ustadz itu adalah ibarat dokter untuk hati kita, untuk akidah kita,
untuk amalan-amalan kita, dan itu akan sampai nanti urusannya ke akhirat. Maka harusnya seleksi itu lebih ditekankan untuk dokter-dokter hati dan agama, agar tidak tersusupi kalbu kita dengan akidah yang menyimpang, mal akidah, gitu. Agar tidak tersusupi perbuatan-perbuatan amalan fikih kita dengan yang tidak sesuai syariat. Ini mal, yaitu bukan mal praktek, ya mal praktek juga maksudnya. Salah dalam mempraktekkan, nggak ada dalilnya dan seterusnya. Nah, kira-kira logis atau enggak tuh? Gitu. Sayangnya kita seringkali untuk urusan validasi uang 100.000, nggak boleh uang palsu. Tapi untuk amalan kadang-kadang kita nggak apa-apalah yang palsu, yang penting kan saya cinta sama Nabi. Kita nggak apa-apa minta syafaat dari Nabi. Kan itu kan karena Nabi nanti ngasih syafaat. Nah ini kadang nggak belum paham. Makanya kita kasih paham. Maka mal praktek beragama itu kalangan awam kok bisa melakukannya? Disebabkan apa? Disebabkan dokter-dokternya itu secara sembarangan aja udah yang penting ustadz, yang penting ada YouTube-nya, yang penting jenggotan, yang penting pecian dan seterusnya. Nah ini subhanallah, ini yang banyak malpraktek beragama di Indonesia. Urusan syafaat ini sebenarnya didengungkan lagu-lagunya, wah banyak. Yang tadi saya sebutkan salah satu, isfa'lana ya habibana, ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, berikan kami syafaat ya Rasulullah. Rasulullah telah wafat, antum jangan minta sekarang. Kalau Rasulullah ada sekarang, kita di zaman sahabat, sok atuh minta sama Rasulullah, minta didoakan, minta keberkahan dari Allah, tapi minta supaya Allah berkahi, minta doa dari Rasulullah, silahkan. Tapi sekarang Rasulullah telah wafat, dan minta kepada yang gaib selain Allah, itu syirik. Masa sih Ustaz? Kalau masih nggak percaya, sok sekarang minta sama malaikat pencatat amal. Malaikat paling tinggi derajatnya siapa? Malaikat Jibril. Sok atuh minta sama malaikat Jibril. Ustaz nggak bisa lah Ustaz, kan itu nggak bisa ngabulin. Ya apalah lagi dengan yang di bawah malaikat Jibril, manusia. Logis nggak? Logis. Tapi kan Ustaz ya kita cinta. Cinta sih cinta. Kalau salah ya salah. Ada pasangan yang saling mencintai, tapi demi cinta pasangannya dia rela merampok, dia rela berzina, dia rela ini. Salah nggak? Salah. Tapi kan cinta, ini nggak bisa nih. Atas nama cinta dong terusnya. Atas nama syariat yang benar. Ini banyak orang terjangkit di masa ini dari zaman dulu sampai sekarang. Kadang dikasih paham nggak terima. Padahal logikanya udah masuk. Hatinya itu sebenarnya udah tahu bahwa ini benar, sebenarnya ini salah kita nih. Tapi karena udah kadung mengamalkan, kadung kebiasaan, akhirnya apa? Akhirnya nggak terima. Ya. Dan kalau udah nggak terima, nggak ada dalil dah. Nggak pakai dalil, pakainya apa? Perasaan, emosi, tradisi. Padahal itu nanti akan ditanya di hari akhir. Ditanya di hari akhir. Kenapa kamu minta-minta sama Rasulullah padahal Rasulullah nggak ada di sisi kamu? Ya, apa alasan yang akan kita ungkapkan? Maka syafaat ini adalah hal yang sangat vital di akhirat nanti. Jangan sampai kita kehilangan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita justru minta syafaat sekarang. Sekarang itu udah bukan waktunya kita minta syafaat. Waktunya apa? Kita bertauhid, minta hanya kepada Allah, berdoa dan beribadah hanya kepada Allah. Dan cara supaya selamat juga kita ngikuti sunnah Rasulullah. Dan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah kita minta syafaat sekarang sama beliau. Atau minta apapun selain syafaat. Minta rezeki dilancarkan sama Rasulullah. Minta supaya kita punya anak, mintanya sama Rasulullah. Ya subhanallah. Bahkan sampai sumpah aja bu. Sumpah loh, cuman sumpah. Itu nggak boleh atas nama Rasulullah. Kalau bilang demi Allah, ya udah demi Allah aja. Sebut nama Allah aja udah. Baik demi Allah, demi Rahman, demi Rahim, demi Al-Karim, dan seterusnya dari nama-nama Allah.
Tapi kalau minta demi Allah, demi Rasulullah, nah itu tambahannya itu yang bermasalah. Kenapa harus menyertakan demi Rasulullah? Manusia itu hanya boleh bersumpah atas nama Allah saja. Atas nama makhluk manapun itu nggak boleh. Demi Jibril nggak boleh, demi Mikail nggak boleh, demi Muhammad nggak boleh, demi Rasulullah nggak boleh. Sumpah itu nggak boleh atas nama selain Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong itu lebih mending bagi saya daripada jujur tapi sumpahnya atas nama selain Allah. Begitu. Kita kan kadang nanya sama orang, demi, dia jawab apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah ini kadang nggak tahu. Nggak usah pakai demi Rasulullahnya. Nah hal-hal seperti ini Bu, perlu dipelajari. Memang ini ranah sensitif, tapi ini ilmu bekal kita buat akhirat. Kalau nanti ditanya oleh Allah, kenapa kok kamu melakukan kesyirikan? Kita jawab, saya nggak tahu ya Allah. Lah itu usia 60 tahun, 50 tahun dihabisin buat apa aja kayak gini kok nggak tahu. Sementara ada bocil-bocil belasan tahun udah pada tahu hal-hal ini syirik. Gimana? Ya saya emang nggak tahu ya Allah, misalnya gitu jawabnya. Itu terus 4G, buat apa tuh internet? Buat chattingan, buat ini. Internet kita sekarang mudah. Makanya orang-orang zaman sekarang dengan segala kemudahan itu bermudah-mudah, bukannya nuntut ilmu, malah justru berleha-leha atau hiburan saja. Ilmu ini udah deras. Kita harus menuntut ilmu tentang keselamatan akhirat kita gimana supaya selamat. Ini masalah syafaat, masalah yang saya penting, makanya saya prihatin dan perhatian dalam masalah ini. Ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu itu orang yang Allah Ta'ala rahmati dan muliakan. Dengan Islam, dengan iman, pasti ibu-ibu dan kita semua pengen selamat. Pengen kembali ke Allah nanti dalam keadaan baik. Dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ingat surat Al-Kahfi ya. Di akhiratnya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang berharap nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik-baik itu, hendaknya apa? Beramallah dengan amalan soleh. Nah, amalan soleh maksudnya apa? Amalan yang sesuai sunnah Nabi, itu amalan soleh. Lah kalau nggak ada sesuai, ya soleh dari mana? Soleh menurut kita, tapi nggak menurut syariat nggak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan. Kita itu nggak ada yang mau dijulukin, berbuat syirik, ini syirik tahu, kita pasti nggak terima. Tapi ketidakterimaan kita itu kadang-kadang karena kita nggak tahu kalau itu tuh memang syirik gitu loh. Kadang-kadang gitu. Kita udah berpuluh tahun ngelakuin, terus divonis syirik, ya marahlah, wajar marah. Tetapi sungguh tidak wajar kalau kita kemudian tidak memvalidasi ini, jangan-jangan benar nih syirik, kita pelajari, oh benar ternyata syirik. Ya. Justru adanya orang yang menasihati itu tandanya sayang. Sekarang kalau ibu-ibu sama anak-anak ya. Kalau anak-anak misal main game terus karena sayang ibu diemin. Main game terus ibu saya diemin, udah biarin, namanya anak udah biarin dia happy lah, masa kita marahin mulu gitu. Tapi dibiarin seharian 6 jam main game. Nonton 5 jam atau berapa jam, itu subhanallah. Nanti nyahoknya pas kapan? Pas dia udah gede. Jadi apa tuh anak? Apalagi Gen Z, apalagi generasi Alpha, yang anak-anak kecil sekarang. Kalau kita sayang, itu bukan kita diemin. Melainkan kalau kita sayang, jika dia salah, kita ingetin terus. Jika dia benar, kita motivasi untuk terus menjadi istiqomah. Begitu ibu. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ibu-ibu mau pengajian yang bikin happy saja, ibu ke mall aja bu. Ya, insya Allah tuh happy terus, apalagi banyak duit.
Tapi kalau ibu pengen pengajian yang membuat kita sama-sama selamat, membuat kita tahu jalan ke Allah itu gimana, membuat kita terterangkan ini salah, ini benar, maka datanglah ke kajian-kajian yang biarpun pahit tapi benar, daripada manis tapi penuh syubhat. Dan ibu mau salah dibiarin aja, jangan, itu nggak sayang, nggak sayang. Kita orang tua aja kalau ngebiarin anak terus-menerus kayak gitu, berarti nggak sayang kita. Walaupun kita atas nama apa? Saya sayang sama anak saya, makanya saya biarin dia, ya jangan bikin nangis, biarin aja dia gitu. Itu nggak sayang, itu nggak sayang. Ya dikasih apapun yang dia mau, karena yang kita tatap masa depannya. Begitu juga kita menatap masa depan kita, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ya, ibu-ibu udah berjuang loh, Bu. Ya, melahirkan anak, sebelum melahirkan yaitu mengandung, berat, ya, bukan hal yang ringan. Melahirkan baik sesar atau nomor itu bukan hal yang ringan. Kita bapak-bapak enggak merasakan itu, ya. Terus menyusui, dalam keadaan juga ibu dituntut untuk melayani suami dan membersihkan rumah, merapikan ini. Subhanallah, ibu itu amalannya udah besar, Bu. Maka hati-hati dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik maka gugur amalanmu. Capek-capek puluhan tahun berumah tangga, beramal soleh, solat, zikir ini itu, tiba-tiba kemudian berbuat syirik yang membuat gugur semua amalan. Maka harus kita perhatikan ini, ibu-ibu sekalian, termasuk minta syafaat sama Rasulullah. Bukan sekarang saatnya, dan sekarang kita fokusnya apa? Mintanya sama Allah. Karena yang gaib, yang berhak kita minta padanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara gaib lainnya. Enggak ada perantara gaib lainnya yang berhak untuk jadi perantara. Enggak ada, wallahi enggak ada. Mau dia wali, mau dia orang soleh, mau dia orang syahid, mau dia Rasul, bahkan mau dia malaikat Jibril, itu tidak ada lagi perantara, nggak bisa jadi perantara, dan tidak berhak mereka menjadi perantara antara diri kita sama Allah. Makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, berdoalah padaku, langsung kata Allah, maka aku jawab buat kalian. Kemudian kata Allah azza wa jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku udah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku. Mintanya langsung ke Allah. Gitu. Maksudnya enggak ada perantara gaib. Ya, enggak ada. Kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah pada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Apa beratnya sih kita minta tolong sama Allah? Sementara kita aja nggak minta tolong aja kita dikasih sama Allah. Masa pas kita minta tolong, kita kemudian nyari perantara yang gaib? Subhanallah. Ya, ajaib. Udah langsung meminta sama Allah. Ibu mau minta syafaat, minta sama Allah. Ya Allah, perkenankanlah syafaat untuk saya di hari kiamat. Minta sama Allah. Allah kabulkan insya Allah. Minta sama Allah. Kita tuh hamba Allah. Kita telah dirizkikan oleh Allah sejak kita masih sperma. Sejak kita masih sudah ada ruh gitu kan. 3 bulan, 4 bulan di rahim ibu kita. Itu kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Allah rizkikan dengan cara Allah. Sampai sekarang, Bu, subhanallah, udah bergelimang banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah untuk kita semua, Ibu. Maka ini karena saya sayang kepada kita semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena Allah. Bu, saya mengatakan hal-hal seperti ini, tidak ada benefit duniawi yang saya harapkan dari ibu-ibu sekalian. Saya enggak menggelar sorban saya yang kemudian ibu silakan taruh uang biru atau merah di situ. Enggak, wallahi, bahkan saya enggak mau seperti itu, mempermalukan diri saya. Enggak ada benefit itu dari ibu-ibu sekalian. Ibu enggak kenal saya enggak ngeliat ibu. Tetapi saya hamba Allah, ibu hamba Allah, bapak hamba Allah, kita semua hamba Allah. Ini kita harus mengingatkan, darurat, lebih darurat daripada krisis moneter 98. Lebih darurat daripada kenaikan BBM. Ya, walaupun sekarang udah agak turun dikit.
lebih darurat dari apapun di dunia ini, yaitu apa? Menjaga iman daripada kesyirikan. Yang halus, yang kadang kita nggak sadar kalau ternyata kita sudah terjangkiti. Makanya ibu-ibu sekalian, mulai sekarang betul-betul Bu, tawakalnya sama Allah aja. Kalau diajak untuk minta-minta ke suatu tempat keramat atau apa, udah, nggak perlu. Ibu ke masjid dekat rumah, bahkan ibu di atas sajadah rumah ibu aja. Itu sudah cukup, Allah Maha mendengar ibu. Nggak perlu safar jauh-jauh Bu, beneran. Bahkan justru safar jauh itu banyak madaratnya Bu. Pertama, duit habis. Kedua, ibu safar tanpa mahram. Walaupun ibu alasan, kan perempuan banyak. Mahram kan laki-laki Bu, mahram ibu. Dari keluarga. Enggak Ustaz, mahram saya supir. Emang tuh supir suami ibu? Sementara Ustaz, parah juga nih ibu. Enggak gitu kan? Tanpa mahram. Itu udah hal yang buruk itu. Kalau suami ibu meridhoi itu, maka suami ibu dicap dayuth. Hati-hati, dayuth itu pria yang tidak punya cemburu terhadap suaminya. Terhadap istrinya. 2. Ketiga, apa yang diajarkan coba di kuburan keramat atau di wisata religius seperti itu Bu? Keempat, duit ibu tuh masuk ke income guru-guru atau tukang travel atau apa-apa yang mereka itu sebenarnya nyari duit gitu loh. Diporotin Bu. Udah gitu, doa di kuburan itu salah tempat. Salah tempat. Kalau emang ibu minta sama Allah, itu di masjid, di rumah bisa, di semua tempat, bukan di kuburan. Makanya sholat itu nggak boleh di kuburan, kecuali sholat jenazah. Dan itu pun nggak ada sujudnya. Kalaupun mau doa di kuburan, yaitu mendoakan mayit kebaikan. Bukan kita minta hajat di situ. Orang kan ke kuburan kan supaya ingat kematian dan ingat akhirat. Ini ke kuburan malah ingat dagangan. Ya Allah, lancarin dagangan saya di kuburan. Gimana? Nah, lihat. Ini kan banyak di Indonesia. Kita dinasihati supaya jangan begini karena disayang. Gitu Bu. Karena ibu udah berjuang buat agama ibu. Buat anak dan suami ibu, itu perjuangan luar biasa. Maka jangan hancurkan perjuangan itu dan gugurkan amalan solehnya dengan hal-hal yang seperti ini. Begitu ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan ibu-ibu untuk keluarganya juga, ya, karena tidaklah saya mengharapkan kecuali ya tidak perlu dinyatakan juga, tetapi saya benar-benar bukan mengharapkan apapun dari bapak dan ibu sekalian rahimakumullah jami'an. Karena saya muslim, ibu muslim. Saya mukmin, ibu mukmin. Mukminah ya. Yang mana kita semua saling mencintai karena Allah, bukan karena benefit duniawi. Benar Bu? Ibu mau ngasih saya apapun, itu bukan itu yang saya harapkan. Tapi kalau ibu mau mendoakan saya supaya istiqomah dan supaya saya diampuni oleh Allah, itu saya terima kasih banget. Sebagaimana saya juga minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua atas kesalahan yang lalu. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita supaya meralat keburukan yang telah kita lakukan. Semoga Allah mensejahterakan diri kita dan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal saya dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, kita semua akan ke akhirat Bu. Kita nggak tahu nih Pak, siapa di antara kita berempat nih, dari bapak-bapak atau ibu-ibu bersekian, siapa yang akan mati duluan, tahu nggak Pak? Allahu a'lam, Allah tahu. Tapi ini sudah dijelaskan. Istighfar supaya kita itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah maafkan saya dan juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taib, itu mungkin materi yang kita sampaikan. Ini sudah mau jam 12. Itu jam 11 lewat 42. Tuh saya lihat jam di situ. Hah? Mati jamnya? Itu udah mau jam 12, mau zuhur aja nih, Masya Allah. Tapi ini masih jam segitu, Bu. 11 lewat 42. Ya. Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan nggak Bu? Ada pertanyaan Bu, Ibu? Saya sudah 11. Silakan Bu, segera. Ada nggak?
Oh ya, ya, syukron. Baik, Ustadz, bagaimana hukum azan ketika anak lahir dan ketika menguburkan mayat? Taib. Azan ketika anak lahir itu ada beberapa ulama yang menganjurkan. Begitu juga azan ketika menguburkan mayat, ada beberapa ulama yang menganjurkan. Tetapi tidak ada dalil khusus untuk ini. Padahal ini amalan spesifik dan khusus, ya. Azan itu, nah di sini harus diperhatikan baik-baik. Azan secara bahasa artinya i'lam, yaitu memberitahu, mensyiarkan. Secara syar'i azan itu adalah al-i'lam bihuduris salati fi waqtiha, yaitu azan itu adalah pemberitahuan akan masuknya atau hadirnya waktu sholat. Ya, jadi fungsi adzan itu sebenarnya untuk masalah sholat. Adapun sebagian ulama yang menganjurkan adzan ketika bayi lahir atau ketika menguburkan mayit, mereka punya alasan. Ya, alasan yang mungkin baik, tetapi bagaimana kita bisa menganggap itu baik secara maksimal jika ternyata Rasulullah saja tidak melakukannya. Sahabat tidak ada yang melakukannya. Kalaupun ada riwayat seperti itu riwayat yang tidak sahih. Padahal kelahiran di zaman Nabi itu banyak. Orang-orang Arab kan suka punya banyak anak, Bu, daripada kita, ya. Tapi kok nggak diazanin? Kemudian pemakaman fulan bin fulan dari sahabat banyak itu tidak ada riwayat Rasulullah mengazankan atau menganjurkan sahabat untuk azan. Enggak. Pertanyaannya ini kok dari mana terus kok bisa ada azan setelah lahiran anak atau menguburkan jenazah? Memang dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ulama yang menganjurkan. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita di akhirat itu akan ditanya perbuatan kita, ya, oleh Allah, bukan oleh ulama. Kalau Allah tanya nanti, kenapa Anda azan setelah anak Anda lahir? Ditanya, dari mana dasarnya? Kenapa Anda azan ketika menguburkan mayit? Ditanya oleh Allah. Karena semua perbuatan kita akan ditanya. Ya. Itu, makanya kalau memang tidak ada syariatnya, walaupun beberapa ulama mengidekan itu, maka hendaknya kita cukup aja dengan yang sunnah deh gitu. Sekarang aja, Bu, masih banyak kok yang belum tahu bahwasanya Rasulullah SAW mentahnik, yaitu memasukkan ke bibir atau mulut bayi yang baru lahir berupa apa? Kurma atau basahan kurma. Ya, itu banyak yang tahu. Padahal itu yang dilakukan Nabi aja masih banyak yang belum melakukan. Tapi yang nggak dilakukan Nabi, ya kita lakukan. Nah itu yang ajaib. Unik kita itu, ya. Kemudian di antara anjuran yang syar'i dan ada dalilnya, kalau kita ke kuburan lepas sendal. Lepas sendal. Itulah anjuran syariat. Bukan azan. Tapi justru banyak dari kita tetap pakai sendal, yang sunnah ditinggalkan, yang enggak ada tuntunannya dilakukan. Ini uniknya kita, ya. Ini uniknya kita di sini. Duri? Oke. Oh, kalau emang benar ada durinya ya udah nggak apa-apa. Nggak, maksud saya yang nggak berduri pun tetap pakai sendal, Bu. Karena nggak semua kuburan berduri. Ya nggak tahu lah. Saya nggak pernah meriksa kuburan juga ya. Tapi sepengetahuan saya nggak pernah kena duri, insya Allah, Bu. Ya kalau kena duri ya Bismillah, Bu. Kalau kena duri kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin
wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kaffarallahu biha sayyi'atih. Tidaklah ada yang menimpa manusia dari sakit, letih, kegalauan, kesedihan, rintangan, kemudian kesempitan hati, sampai duri yang mengenai dia kecuali digugurkan dosa-dosa dia. Ya. Nah, ketika kita menjalani sunnah Nabi, kemudian ternyata kita kena duri pas lagi menjalani sunnah Nabi. Udah dapat pahala sunnah, alhamdulillah, digugurkan dosa-dosanya. Gitu. Kecuali kalau kita emang sengaja ada duri kita injek, nah itu baru itu emang nyari masalah. Itu nggak boleh, dosa malah nyakitin diri gitu. Ya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Saya sendiri, Bu, kelahiran anak-anak itu kalau mau di total semuanya prosesnya ada 6. Udah 6 kali. Ya, tapi anak saya ada 4. Karena anak ketiga dan keempat itu, ketiga keguguran, yang keempat wafat. Artinya saya udah mengalami semua banyak kelahiran anak kandung saya maksudnya. Dan tidak satupun saya azanin, beneran. Dokter atau susternya bilang, "Silahkan Pak, diazanin Pak." Gitu. Waduh, saya enggak gitu, Bu, gitu. Maksudnya saya enggak gitu, enggak ada tuntunannya. Saya bilang gitu, Bu. Itu enggak ada, Bu, tuntunannya, maaf gitu. Kenapa enggak komat aja, Bu, biar cepet gitu kan? Ayo, kenapa enggak komat? Ya, ada azan enggak komat dong. Ya gitu, Bu. Ya, wallahu a'lam. Ya, Bu, mungkin cukup itu dari saya karena saya juga pengen ke SCBD setelah ini. Barakallahu fikum jami'an, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Ana mencintai antum semua karena Allah. Ya, ana adalah hamba Allah dan antum hamba Allah. Maka tolong tidak ada hard feelings ya setelah ini, Bu, ya. Tidak ada kekesalan. Yang ada kita berusaha menuju Allah sama-sama, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.